Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji unjuk kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan saya Ahmad Marzuki, unit kerja Guru Bimbingan Konseling SMP Taramah Pacitan. Nomor peserta 20169956842. Pada hari ini 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan unjuk kinerja dengan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema Sekolah Lanjutan Setelah SMP. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan untuk memimpin perjalanan. Sudah siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti ketika pas ditanya apa kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. ini semua ya. Allahu Akbar. Siap? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tekan buat kita semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Misrina dan Risa. Misrina. Kenapa ada masuk? Oke. Siapa yang izin? Risa. Semoga yang sakit diberi kesembuhan lebih cepat lagi. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Juki akan menyampaikan materi tentang kebikaan. Tadi sebelum jam BK jenis apa? Matematika. Apa materinya? Pencerminan. Anak semuanya, ini nanti pelajaran BK tentang sekolah lanjutan. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kalian bisa menganalisis sekolah-sekolah lanjutan, baik itu SMA maupun SMK. SMA itu isinya apa saja, SMK itu isinya apa saja. Nanti dengan waktu kurang lebih 2 jam pelajaran kita manfaatkan betul supaya kita mendapatkan tujuan itu tadi. Kita bisa menganalisis sekolah-sekolah lanjutan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, dalam Islam itu ada hadis tentang menuntut ilmu. Hadisnya di mana? Tolak beli ini faridatun beli Muslim. Bahwasanya setiap seorang Muslim wajib menuntut sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir. Jadi bisa menyimpulkan hubungannya materi hari ini dengan menuntut ilmu, bahwasanya masa depan kita harus tata ulang, kita harus dipersiapkan. Itu bagian dari menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu sendiri ada banyak sekali. Ada yang di depan bangku, kayak kita sekolah pelajaran itu. Ada juga yang dengan cara praktek. Praktek itu mau di lapangan maupun di ruangan, tapi kalau kita praktek itu juga bagian dari menuntut ilmu. Nah, selanjutnya Pak Juki akan menanyakan apakah sudah siap untuk menuntut ilmu tentang sekolah lanjutan? Siap. Kalau sudah siap, silakan untuk dirapikan dan disiapkan alat tulisnya. Dalam hitungan 5 harus sudah siap.
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kegiatan ini nanti isinya ada diskusi kelompok, penyampaian materi, dan mengerjakan LKPJ. Nah, LKPJ itu nanti berupa kasus, nanti kalian silahkan dianalisis kasus ini yang pas itu ke SMA atau SMK. Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, pernah dengan beri semangat. Bol. Siap? Siap. Beri semangat. Sempat. Selanjutnya, ini kita masuk kepada kegiatan inti. Silahkan untuk disimak videonya. Video ini tentang profil sekolah. Silahkan untuk dianalisis apa saja yang ada di video itu. Itu ya. Oke, pasti ikutan videonya. A school determined to make changes. SMK to Pacifica. SMK kita ini punya 6 jurusan loh. Rangkaian kegiatan pembelajaran budidaya perikanan air laut dari pemilihan berdasarkan Analisis dari video tadi sudah. Oke, yang kedua ada brosur. Kemarin sekolah mana yang datang ke sekolah kita? Yes, ya, ini brosurnya. Semua sudah dapat brosurnya? Sudah. Silakan untuk dibaca. Itu sebagai sumbernya dibaca. Terus nanti dicari, dianalisis juga apa yang menjadi inti dari brosur itu. Nah, setelah itu kalian tulis di bawahnya analisis tentang video tadi. Jadi di bawah ditulis analisis tentang brosur itu. Jadi apa yang menjadi inti dan apa yang menjadi perbedaan di antara video yang pertama dengan leaflet atau brosur yang kalian baca. Silakan kasih waktu 5 menit untuk membaca dan menganalisis dari brosur itu. Dimulai dari sekarang. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beri semangat. Sempat. Oke, sudah selesai semua? Oke. Tadi yang pertama kita menganalisis video, yang kedua kita menganalisis brosur atau leaflet. Nah, ada yang bisa menyampaikan hasil analisis dari kedua video tersebut? Ya, berdiri, nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Jika SMK ada berbagai jurusan yang mengarah ke dunia kerja, yaitu jurusan keperawatan, agrobisnis, Ya, terus lanjut. bisnis daring dan pemasaran, OTKP, akuntansi, kelola lembaga, dan perhotelan. Ya, kalau SMA? SMA hanya ada 3 pilihan jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Oke, kasih apa batu. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Di sini ada permen, ya. Permennya ada berapa jenis, banyak sekali jenisnya. Nanti silahkan ngambil. Cepet, nggak boleh dipilih-pilih. Itu ya. Siap? Oke. Ketua kelasnya mana? Ya. Iya, dibantu membagikannya. Membagikan permennya. Di bagian temennya, suruh ngambil ya. Cepet.
kelompok berikutnya. Dipegang dulu ya, sweeper ini. Jangan dibuka dulu ya. Pas. Semua sudah dapat permennya? Ya, ini permen nih. Oke. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya adalah sesuai dengan jenis permennya. Sebelah sini permen apa? Relaksa. Sebelah sini permen tamarin. Sebelah sana permen espresso. Sebelah sana permen apa? Yang terakhir? Alpelibe. Silahkan berkumpul sesuai dengan permennya masing-masing. Dalam hitungan 20 silahkan. 20. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beri semangat. Oke, semua sudah dapat permennya. Selanjutnya, silahkan pilih satu orang teman kalian atau kalian sendiri menjadi ketua kelompok. Dalam hitungan 5 harus sudah ada ketua kelompoknya. 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok espresso ketua kelompoknya angkat tangan. Oke, kelompok Alpelibe. Oh ya. Kelompok Relaksa. Oh ya. Kelompok apa ini? Tamarin. Oh ya. Angkat tangan. Udah kita tahu ya. Oke. Selanjutnya Pak Juki punya lembar diskusi kelompok. Ketua kelompoknya silakan untuk maju ke depan. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Ketua kelompok sudah mendapatkan lembar diskusi. Ini nanti silahkan diisi nama kelompoknya sesuai dengan permennya tadi. Terus anggota kelompoknya di sini cuma ada 5 tapi ditambahi berapa anggotanya. Terus di sini ada soal, ada 2 soal. 2 soal ini nanti Pak Juki akan memutarkan sebuah video. Sebuah video itu nanti silahkan dianalisis secara berdiskusi ke arah mana jurusan yang tepat dari video tersebut. Hasilnya nanti didiskusikan, habis itu ditulis di lembar diskusi, dan nanti ada yang menyampaikan satu orang dari staf kelompoknya. Sanggup? Oke. Pak Juki putarkan videonya ya. Sudah? Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Terus ditulis di situ yang nomor 1. Ke arah manakah jurusan yang tepat setelah SMP? Tulis ya. Untuk bacakan nomor 1.
kedua. Silakan disimak kembali. One, cut the cutlery into small pieces. Two, cut the flying solids and tissue. Pertanyaannya sama. Silakan untuk dianalisis kira-kira sekolah yang pas. Sudah semua? Oke, beri semangat. Oke, selanjutnya setiap kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Jadi nanti salam terus kelompok mana menyampaikan hasil diskusinya. Siap? Oke. Urutan yang pertama katakan. Oke, gak ada persetujuan dari kelompok ekspresif. Berdiri ya. Dari video nomor 1 yang diputar lebih mengarah ke SMA dengan jurusan IPA karena dilihat dari video tersebut terdapat darah yang dicampur dengan cairan khusus kemudian dicampur karena video tersebut menampilkan analisis darah yang berkaitan dengan IPA. Kemudian dari video yang kedua lebih tepat ke dari pendapat kelompok saya lebih tepat ke SMK dengan jurusan tata boga karena dilihat dari video tadi menampilkan kegiatan memasak yang berhubungan dengan jurusan tata boga. Oke, kasih aplaus. Dari kelompok mana? Al-Gharibah ya. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memberikan pendapat dari video nomor 1 dan 2. Ya. Dari video 1, arah sekolah lanjutan yang sesuai adalah jurusan keperawatan. Karena dalam video tersebut terdapat berbagai alat kesehatan seperti cek golongan darah dan data hasil pengecekan dalam komputer. Selanjutnya dari video yang kedua, arah sekolah lanjutan yang sesuai adalah jurusan tata boga karena menyangkut tentang masak-masak yang mencakup komponen dalam memasak, bagaimana cara memasak yang baik dan benar, dan membuat plating menarik. Oke, kasih aplaus. Selanjutnya kelompok Tamarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video nomor 1 yang diputar lebih mengarah ke SMK jurusan asisten keperawatan karena terdapat alat kedokteran yang mengarah pada keperawatan dalam video tersebut. Dari video nomor 2 yang diputar lebih mengarah ke SMK jurusan tata boga karena dalam video tersebut terdapat keterampilan dalam memasak dan plating atau penyajian makanan agar terlihat menarik. Oke, terima kasih. Yang terakhir. Ya. Sudah ya? Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video kasus pertama, maka dapat dianalisa bahwa sekolah lanjutan yang tepat adalah SMK di jurusan asisten keperawatan. Di video ditunjukkan bahwa ia sedang melakukan proses pengecekan darah. Di video kedua, arah sekolah lanjutan yang cocok adalah SMK di jurusan tata boga. Mengapa? Karena video kedua menunjukkan praktik memasak sehingga jurusan tata boga adalah pilihan yang tepat dalam mengembangkan keterampilan memasak. Kemudian opsi sekolah lanjutan kedua adalah SMA dengan jurusan bahasa. Karena langkah-langkah memasak di video kedua disampaikan dengan bahasa Inggris. Jurusan bahasa akan menjadi pilihan yang tepat apabila keterampilan berbahasa Inggris bahasa ingin ditingkatkan. Oke, kasih aplaus. Terima kasih.
Beberapa jawaban ada yang menyebutkan ke SMA jurusan IPA, karena di IPA juga mempelajari tentang darah-darah dan sebagainya. Dan mungkin ke arah sekolah lanjutannya lagi, kalau ke perkuliahan itu nanti bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk jurusan IPA. Yang kedua ada SMK jurusan keperawatan atau asisten perawat, karena situ sudah ada beberapa peralatan dan kegiatan yang menunjukkan pengecekan darah atau DNA. Dari video yang kedua, yang pertama analisisnya apa tadi? SMK jurusannya tata boga, karena sudah mempraktekkan bagaimana memasak dengan tahapan atau prosedur yang tepat sampai ada plating yang menarik. Yang kedua ada jurusan SMA jurusannya bahasa, karena menyampaikannya pakai bahasa Inggris, berarti yang menyampaikan punya skill atau punya potensi di bahasa Inggrisnya, jadi itu bisa dilanjutkan ke SMA. Nah, selanjutnya Pak Suki akan menyampaikan materi, ini lebih difokuskan lagi. Bisa dilihat di papan tulis mengenal sekolah lanjutan. Di sini ada menurut para ahli, sekolah yang baik bagi remaja adalah sekolah yang memperhatikan dengan serius perbedaan dalam perkembangan individu, yang menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kondisi remaja dan memfokuskan kegiatan pada perkembangan sosial emosional di samping perkembangan intelektual serta didik. Jadi sekolah yang bagus bagi kita adalah yang memperhatikan itu tadi. Yang pertama apa? Perkembangan individu, terus adanya penunjukan perhatian, terus lebih fokus kepada perkembangan sosial dan emosi. Dan itu semuanya adalah untuk perkembangan intelektual. Oke, selanjutnya di sini Pak Cikar menerangkan tentang SMA atau MA, swasta maupun negeri. Tujuan SMA atau MA, tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik, memberikan ilmu pengetahuan, melanjutkan jenjang lebih tinggi. Jadi yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bekal dalam mengajarkan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan hal semesta. Yang nomor satu ini lebih kepada targetnya adalah ke perkuliahan. Jadi SMA itu rata-rata masuk ke perkuliahan, entah itu apapun jurusannya, tapi rata-rata kalau yang masuk SMA itu lebih belajar lebih kepada perkuliahan. Yang kedua adalah minat atau bakatnya tentang hubungan sosial, jadi lebih kepada antar personal. Ini tujuannya SMA atau MA. Kalau SMK dan MAK atau negeri maupun swasta, yang pertama adalah siap produktif dan mandiri. Tujuannya adalah menciptakan lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau industri. Yang kedua, tenaga kerja kompetensi. Jadi kalau masuk ke dunia kerja, siswa tersebut sudah mempunyai bekal. Yang nomor tiga adalah bekal ekonomi karir. Jadi dengan jurusan yang dimiliki ketika SMA itu akan menjadikan beberapa pilihan karir setelah lulus SMK. Yang terakhir dibekali pengetahuan teknologi dan seni. Ketika masuk ke SMK, kita dibekali beberapa ilmu. Ada teknologi, ada seni. Teknologi itu adalah seperti yang kita lihat di video tadi, teknologi tentang keperawatan. Nah, sekarang masuk ke kriteria. Kriteria itu apa toh? Kita kalau mau masuk ke SMA atau MA, kita harus memperhatikan kriteria ini. Yang pertama adalah materi dan praktek. Kalau kita lebih suka kepada materi, nah di SMA ini adalah lebih banyak pelajaran materi daripada
praktek. Proses studi lanjutnya itu tadi yang Pak Cik sampaikan, lebih kepada studi lanjut atau sekolah perguruan tinggi. Jurusannya ada IPA, IPS dan bahasa. Peluang kerjanya itu sangat kecil karena hanya dibekali materi umum, tidak dibekali materi khusus yaitu keahlian atau karir. Selanjutnya karakternya adalah menunjukkan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dan manusia lainnya, lebih kepada yang IPA manusia dan alam, dan IPS manusia dan manusia lainnya. Biayanya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Alasannya tidak ada praktek. Kalau SMK, ini yang menjadi perbedaan atau kriteria ini. SMK itu materi sedikit, tapi praktek jauh lebih banyak. Prospeknya adalah setelah lulus SMA atau SMK bisa usaha dan kerja. Jurusannya banyak sekali, ada otomotif, ada akuntansi, ada tata busana, teknik gambar, desain listrik dan sebagainya. Atau ada yang tertera pada video tadi. Peluang kerjanya apa? Besar karena sudah mempunyai skill, sudah punya kemampuan dalam dunia kerja. Karakternya akan dibentuk menjadi seorang profesional di dalam bidang yang ditekuninya. Kalau di bidang kayu, biasanya lulus SMK banyak sekali yang menjadi tukang ukir. Dan tukang ukir itu mahal ya. Jadi tukang ukir itu mahal. Yang kita sawang biasa ternyata satu ukir pintu itu kurang lebih 2 juta sekian. Ukirnya saja, tapi belum kayunya. Selanjutnya, tips memilih sekolah lanjutan. Saya yakin kalian semuanya punya angan-angan pengen sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan itu kalau pilih ke SMA, itu yang pertama adalah kenali potensi atau bakat diri. Kalau ke SMA berarti IPA, IPS-nya, bahasanya itu lebih menonjol. Kenali minat itu kemauan. Dari pelajaran IPA itu yang kalian minat itu yang lebih kemana. Yang ketiga adalah buktikan secara real dengan hasil akademik. Ini raport itu penting. Selama proses pembelajaran tanpa kalian sadari, raport itu bisa menunjukkan kalian itu bakat kalian itu untuk menentukan ke arah mana setelah SMP. Yang keempat adalah konsultasi. Konsultasi ini bisa ke orang tua, bisa ke guru BK, bisa ke wali kelas. Yang kelima adalah pertimbangkan daya tampung. Daya tampung adalah informasi-informasi yang kita dapat dari sosial media atau dari pembelajaran hari ini ditampung. Nah, nanti setelah itu baru dibicarakan dengan orang tua. Selanjutnya, prospek setiap jurusan. IPA, IPS, bahasa itu prospeknya ke arah mana? Tadi Pak Cik jelaskan kalau IPA itu bisa ke kedokteran. Karena adik kelas Pak Cik juga di jurusan IPA itu sekarang jadi dokter di RSUD. Adik kelas jadi dokter RSUD. Pak Cik kalah berarti dia. Kita hanya beda nasib saja. Nasibnya Pak Cik senang dengan anak-anak, tapi adik kelasnya Pak Cik senang dengan orang yang sakit. Yang selanjutnya adalah tips memilih sekolah lanjutan SMK. Tadi SMA sudah kita bahas banyak, kita ke SMK. SMK yang pertama ada reputasi. Tahu reputasi? Reputasi itu adalah cara pandang dari orang lain terkait sekolah tersebut. Contohnya kita memandang SMP itu seperti apa tadi mata orang lain, itu namanya reputasi. Yang selanjutnya adalah status akreditasi. Penting tidak ini? Penting, karena ini adalah menunjukkan kualitas sekolah. Begitu juga SNMPTN. Akreditasinya apa? A atau B? Kalau A itu berarti otomatis di atasnya nilainya itu kurang lebih 91 ke atas, dan itu semua cakupan yang ada di sekolah itu sudah memenuhi standar Badan Nasional. Selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Ini sangat penting juga. Ada SMK bagus atau SMA bagus, tapi fasilitasnya kurang menunjang untuk skillnya. Berarti
fasilitas itu juga harus penting. Selanjutnya prospek lulusan. Roto-roto kalau lulus dari sini itu ke arah mana? Roto-roto yang bekerja di yang bagian industri dan sebagainya itu dari sekolah mana? Ataukah sekolah yang punya reputasi tinggi tadi, ataukah sekolah-sekolah yang biasa? Contohnya ada yang bekerja di, contohnya di PNM, tahu PNM? Tahu. PNM itu adalah apa? Semacam bank itu ya. Nah, kalau di bank itu sendiri pekerjaannya dari mana? SMK mana? Oh, berarti rata-rata lulusan SMK ini adalah ke bank ini. Berarti banknya kan bagus-bagus. Oh, berarti kalau banknya saja bagus, berarti tidak mungkin memilih pekerja itu yang kualitasnya rendah. Otomatis yang dipilih dari bank tersebut, banknya tinggi, otomatis kualitasnya pekerja juga harus tinggi. Selanjutnya adalah lokasi dan biaya. Lokasi juga termasuk dalam kota atau luar kota. Biayanya juga harus diperhitungkan. Kalau PKL itu sekian, dan kalau praktek itu alat apa saja harus kita punya. Berusaha kerja khusus sesuai dengan jurusannya masing-masing. Prestasi ini juga penting. Sekolah itu punya prestasi apa saja. Sekolah-sekolah itu banyak sekali prestasinya. Kalau SMA 1 prestasinya lebih kepada akademik. SMA 1 itu unggul kalau di masalah akademik. Lomba-lomba sains dan itu lebih juara. Kalau ada lagi yang SMA itu olahraganya juga jadikan prestasi, bola voli dan sebagainya. Itu kalau kalian aktif di bola voli itu SMA 1 pasien itu di barisan atas setelah SMK 2 terkait olahraga. Jadi itu tadi tips memilih sekolah lanjutan SMA maupun SMK. Oke, cukup itu materi hari ini. Kira-kira dari materi yang Pak Juki sampaikan, dari materi yang Pak Juki sampaikan tadi, terus dari kasus yang kita analisis, video yang kita analisis, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Angkat tangan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraidah Fatunisa. Jadi dari materi tentang sekolah lanjutan ini, saya ingin menyimpulkan bahwa kita dalam memilih sekolah lanjutan harus menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Apakah kita ingin praktek kemudian memiliki langsung lingkungan kerja yang pasti, atau kita ingin berdalam materi yang kita miliki. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Oh ya, terima kasih. Dari materi yang kita bahas hari ini, ada yang kurang paham angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya, ini ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada sebuah kasus juga. Ada sebuah kasus, tapi ini adalah dianalisisnya secara individu. Jadi ini nanti silahkan dianalisis sesuai dengan kemampuan kalian, menganalisis ke arah mana yang pas dari permasalahan yang ada di LKPD. Ketua kelompoknya silakan ke maju. Ada yang kurang? Silahkan diisi identitasnya. Silahkan untuk diisi identitasnya, kelasnya, topiknya. Topik hari ini apa yang kita bahas?
Setelah itu silakan untuk dikerjakan. Jawabannya di belakang. Untuk LKPD, nah silakan untuk dilanjutkan ya. Selanjutnya dari pertemuan hari ini bisa kita simpulkan bareng-bareng. Dari pertemuan hari ini, materi yang kita bahas hari ini kita bisa menyimpulkan bareng-bareng. Yang pertama itu tadi, kalau kata Mbak Zuraida, Al-Fatihah. Kalau kita mau pilih sekolah lanjut, kita harus apa? Mengetahui kompetensi kita. Kita mau ke SMK dengan jurusan tersebut atau ke SMA yang lebih memperdalam materi. Nanti akan lebih kepada perguruan tinggi. Nah, Pak Rizky coba pengen tahu nih, kira-kira perasaannya Mbak Nariswari setelah mengikuti pelajaran hari ini, gimana perasaan Mbak Nariswari? Senang, karena cukup, terima kasih. Gimana perasaannya Mbak Ayin? Ya. Alhamdulillah, ya senang bahagia karena bisa lebih mengetahui perdalam untuk lanjut ke sekolah. Oh iya, terima kasih yang kasih kelas. Karena tidak bisa menanya satu persatu, jadi di sini nanti silakan untuk diisi. Ini adalah evaluasi hasil, yaitu bagaimana perasaan kalian atau capaian apa saja yang membuat kalian itu berhasil atau kondisi saat ini kalian terkait materinya apakah berhasil atau kurang. Jadi ini nanti silakan diisi nama, kelas dan topiknya. Nanti dicentang saja ini, dicentang. Melalui layar ini saya memahami pengertian dan materi yang telah disampaikan. Dicentang angka berapa? Kalau sangat baik itu 4, baik itu 3, cukup itu 2, kurang baik itu 1. Ketua kelompok silahkan maju lagi. Ada yang kurang? Semua sudah dapat? Oke, isinya nanti saja. Kita tutup dulu baru kalian isi. Semua sudah dapat? Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini kita sudah selesai dengan sempurna. Semoga materi yang kita pelajari ini adalah menjadi bekal kalian untuk menentukan sekolah lanjutan dan bermanfaat suatu saat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.